Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ahmad Rifai, mahasiswa UIN Cyber Sector Jati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi sistem kesenian yang ada di Cirebon Part 2. Ada apa aja? Itu ada tari topeng, ada sintren, bray, nggak tahu ini cara bacanya bray atau brai, ya seperti itulah, dan ronggeng Bugis. Baik, mari kita bahas yang pertama, yaitu tari topeng Cirebon. Tari topeng Cirebon ini setidaknya sudah dikenal sejak zaman Hayam Wuruk, masih menjabat sebagai raja kerajaan Majapahit di tahun 1300 sampai 1400 Masehi. Nah, setelah kerajaan Majapahit runtuh, tarian ini kembali dilestarikan oleh para Sultan Demak. Tarian tersebut ini terus turut terbawa bersamaan dengan penyebaran politik Demak ke seluruh daerah pesisir Jawa yang sampai ke Keraton Cirebon dan Keraton Banten. Nah, dalam babat Cirebon Carang Satus yang ditulis oleh Elang Yusuf Dendra Brata menyebut tari topeng Cirebon ini diciptakan dalam rangka penyebaran agama Islam. Dalam babat itu diceritakan tari topeng ini digunakan Sunan Gunung Jati dalam menghadapi ancaman Pangeran Welang dari Karawang yang ingin menaklukkan Keraton Cirebon. Sunan Gunung Jati yang menolak jalur kekerasan memilih jalan diplomasi melalui kesenian. Akhirnya dipertunjukkanlah tari topeng Cirebon oleh Nyimas Gandasari. Dirinya kemudian berhasil memikat hati Pangeran Welang. Karena terpikat, akhirnya Pangeran Welang pun menyerahkan pusaka Curug Sewu, meminang Nyimas Gandasari, lalu memeluk agama Islam. Nah, topeng Cirebon yang semula ini berpusat di keraton-keraton ini tersebar di lingkungan rakyat, petani, pedesaan. Dan seperti tarian pada umumnya, pada kesenian rakyat, maka maksudnya seperti umumnya kesenian rakyat, maka topeng Cirebon juga dengan cepat mengalami transformasi. Nah, apa sih filosofi topeng Cirebon? Konon tari topeng Cirebon ini digunakan sebagai media penyebaran agama Islam, maka oleh karena itu tari ini dikemas menjadi sebuah pertunjukan yang mengandung nilai filosofis. Nah, apa saja nilai filosofisnya bisa digambarkan sebagai berikut. Satu, ma'rifat atau insan kamil yang merupakan tingkatan tertinggi di kehidupan manusia dalam beragama dan sudah sesuai dengan syariat agama. Kemudian hakikat merupakan sebuah gambaran tentang manusia berilmu, sehingga mereka sudah memahami tentang hak seorang hamba dan Tuhan Sang Pencipta. Dan berikutnya tarikat, merupakan penggambaran manusia yang sudah hidup dan menjalankan agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu syariat, merupakan gambaran manusia yang telah memasuki dan juga mengenal ajaran Islam. Itu. Berikutnya pembahasan mengenai kesenian tari sintren ya. Ini tarian sintren ini adalah salah satu kesenian tradisional yang ada di Cirebon, Jawa Barat. Sebagian orang meyakini jika tarian sintren ini merupakan suatu bentuk kesenian yang mengandung nilai mistis. Menurut sejarahnya, tarian ini berawal dari percintaan Raden Sulandono dan Sulasi yang tidak mendapat restu dari orang tua Raden Sulandono.
Nah, sehingga Raden Sulandono diperintahkan oleh ibunya untuk bertapa dan diberikan selembar kain sebagai sarana kelak untuk bertemu dengan Sulasi setelah pertapaannya selesai. Nah, sedangkan Sulasi diperintahkan untuk menjadi penari di setiap acara bersih desa yang diadakan sebagai syarat untuk bertemu Raden Sulandono. Nah, pada saat pertunjukan rakyat yang diadakan untuk memeriahkan bersih desa, pada saat itulah Sulasi menari sebagai bagian pertunjukan. Nah, pada malam itu saat bulan purnama, Raden Sulandono pun turun dari pertapaannya dengan cara bersembunyi sambil membawa kain yang diberikan oleh ibunya. Nah, pada saat itu Sulasi menari, dia pun dirasuki kekuatan Dewi Rantamsari sehingga mengalami transe, kerasukan lah. Nah, melihat seperti itu, Raden Sulandono pun melemparkan kain tersebut sehingga Sulasi pingsan. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Raden Sulandono, maka Sulasi dapat dibawa kabur dan keduanya mewujudkan cita-citanya untuk bersatu dalam cinta. Nah, sejak saat itulah sebutan sintren dan balangan muncul sebagai cikal bakal dari tadi sintren ini. Istilah sintren adalah keadaan saat penari mengalami kesurupan atau transe. Dan istilah balangan adalah saat Raden Sulandono melempar kain yang diberikan oleh ibunya. Berdasarkan keterangan dari berbagai sumber kalangan seniman tradisi Cirebon, ya, sintren ini mulai dikenal pada awal pada awal tahun 1940-an. Nama sintren tidak jelas berasal dari mana, namun katanya sintren adalah nama penari yang masih gadis dan menjadi starting dalam pertunjukan ini. Nah, untuk menjadi penari sintren ini ada beberapa syarat yang harus dimiliki calon penari. Terutama sebagai penari sintren itu harus masih gadis atau masih perawan. Karena penari sintren harus dalam keadaan suci. Nah, selain itu, para penari sintren diwajibkan berpuasa terlebih dahulu agar tubuh si penari tetap dalam keadaan suci dan menjaga tingkah lakunya agar tidak berbuat dosa dan berzina, sehingga dapat menyulitkan bagi roh atau dewa yang akan masuk dalam tubuhnya. Berikutnya kesenian Brai atau Brai. Nah, berdasarkan sejarah kesenian Brai ini menurut Wahidin diperkirakan muncul sekitar abad ke-14 Masehi. Bentuknya berupa nyanyian yang dibawakan sekelompok masyarakat dan dinyanyikan secara berbarengan. Kemudian kesenian ini itu digunakan untuk media penyebaran agama Islam. Nah, oleh karena itu syair yang digunakan adalah syair lagu berbahasa Arab. Nah, syair dalam Brai ini diiringi dengan rebana, kemudian ketipung atau kendang. Nah, kesenian Brai biasanya dilakukan pada saat terang bulan purnama dan dipertunjukkan di halaman atau pelataran rumah. Kemudian ada iringan tarian yang seirama dengan musik dan syairnya. Inilah yang menjadi kesenian Brai ini menjadi ciri khas, menjadi khas dan unik. Kesenian Brai ini awalnya itu hanya ditampilkan di keraton, namun seiring berjalannya waktu kini bisa dinikmati siapa saja. Pada memasuki abad ke-19 Masehi, kesenian tersebut telah banyak dimainkan di pesantren-pesantren di Cirebon sebagai seni hiburan oleh para santri. Nah, sehingga kesenian tersebut menyebar ke desa-desa di Cirebon. Nah, pada perkembangan selanjutnya, seni Brai ini sering dimainkan oleh warga pada acara-acara keagamaan maupun syukuran. Contohnya pada tanggal belasan sampai 20-an bulan Muharram, malam Lailatul Qadar, Maulid Nabi, kelahiran bayi,
selamatan rumah, dan selamatan di makam, dan lain sebagainya. Kesenian berikutnya yang ada di Cirebon yaitu ronggeng Bugis. Nah, ronggeng Bugis ini adalah tarian ronggeng yang berasal dari Bugis, Sulawesi Selatan. Nah, keberadaan ronggeng Bugis ini berawal saat Sunan Gunung Jati pada tahun 142 Masehi menyatakan kemerdekaan negara Cirebon yang terlepas dari kekuasaan Maharaja Pakuan Pajajaran. Nah, pada saat itu negara Cirebon memiliki pasukan telik sandi atau prajurit sandi Yuda yang melakukan kegiatan spionasi, yaitu spionasi itu memata-matai di wilayah Pajajaran untuk mengetahui reaksi dari pernyataan kedaulatan penuh negara Islam Cirebon. Nah, pasukan tersebut merupakan yang anggotanya itu terdiri atas orang-orang berani, bermental kuat, serta pandai menyamar. Nah, menurut sumber tradisi lisan, dalam perjalanan waktu yang panjang, kerajaan Cirebon dibantu prajurit-prajurit Bugis baik di era Galuh, masa Portugis, maupun masa kolonial. Nah, keberadaan prajurit Bugis dalam waktu cukup lama telah menyebabkan mereka membentuk komunitas lengkap dengan budaya asal mereka. Nah, secara umum kata ronggeng ini adalah penari wanita atau tandak primadona sebagai teman menari, misalnya pada Tayuban. Nah, misalnya pada Tayuban. Bugis adalah nama tempat yang sekarang dikenal dengan Makassar. Mungkin itu sejarah singkat ya, pembahasan singkat mengenai kesenian yang ada di Cirebon part 2 ya. Dari ada tarian Bugis, ada kesenian Brayi, ada sintren. Kemudian yang pertama itu adalah tari topeng Cirebon. Yang itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Ini saya ambil presentasi ini referensinya dari sini. Ya, itu referensi yang saya temukan di internet ya. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu pengetahuan yang bermanfaat bagi saya pribadi maupun bagi pemirsa yang mendengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.